Adik-adik sekolah minggu, selamat Natal. Perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Melati Resort Seksama Medan, Minggu 20 Desember 2020 dengan tema Allah adalah kasih, dengan subtema Simpanlah kasih Natal dalam hatimu sepanjang tahun. Hadirin yang kami muliakan, kami undang untuk berdiri. Barisan prosesi memasuki ruangan. Shalom, adik-adik sekolah minggu, selamat Natal. Selamat Natal buat semua orang tua kami dan semua undangan yang kami undang pada saat ini. Selamat Natal. Puji Tuhan kita dapat bernatal sekalipun pandemi COVID-19 dan semoga Natal yang istimewa ini membawa hikmat dan damai di hati kita. Terima kasih, selamat Natal. Kini kita dengarkan kata sambutan yang diwakili oleh orang tua sekolah minggu Nyonya B.E. Huta Barat Boru Simajuntak. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Selamat Natal bagi kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta, guru dan seksi sekolah minggu, para orang tua, dan anak-anak kami yang kami sayangi di rumah masing-masing. Puji syukur kepada Bapa di sorga, kita masih diberikan kesehatan, khususnya pada malam hari ini, kita dapat bersama-sama merayakan Natal, meskipun pada tahun ini sangat berbeda, yaitu melalui online. Kiranya meskipun berbeda, namun tidak mengurangi sukacita kita menyambut kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita tetap doakan saudara-saudara kita atau keluarga kita yang sekarang sedang isolasi atau sedang berjuang untuk kesembuhan dari COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap semangat, memberkati obat dan terapi yang sedang dijalani, sehingga Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan supaya tidak ada keputusasaan. Amin. Akhir kata, selamat hari Natal dan menyambut tahun baru
2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Nyonya BE Huta Barat Boru Simajuntak. Sekarang kita dengarkan kata sambutan dari Dewan Koinonia Amang Sintua M. Silalahi. Kepada Amang kami persilakan dengan hormat. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kata sambutan. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Pendeta, yang saya hormati Inang Seksi Sekolah Minggu, demikian juga para guru-guru sekolah minggu, dan terlebih lagi yang saya kasihi, anak-anak kami Sekolah Minggu HKBP Melati. Pada saat ini kita merayakan perayaan Natal yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan secara virtual atau online. Tetapi walaupun pada tahun ini kita merayakan secara online, kita tetap dapat merasakan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kepada kita damai sejahtera dan syukur serta sukacita Natal pada perayaan Natal kita saat ini, walaupun kita merayakannya dari rumah masing-masing. Pada saat ini, Amang menghimbau, meminta agar kita, terutama anak-anak kami, kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat secepatnya berlalu dari negeri kita ini, dan para ahli dapat diberi hikmat daripada Tuhan untuk menemukan obat penawar ataupun vaksin yang kita butuhkan, agar pada tahun-tahun mendatang kita dapat lagi merayakan Natal atau kebaktian pada tahun mendatang secara tatap muka. Sembari kita berdoa, Amang juga menyampaikan kepada anak-anak kami sekolah minggu semuanya, agar apabila harus keluar dari rumah, tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, juga sering-sering mencuci tangan. Akhir kata, Amang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk terlaksananya perayaan Natal kita pada saat ini. Dan Amang menyampaikan selamat Natal untuk kita semuanya, anak-anak kami yang kami kasihi, dan juga selamat menjelang Tahun Baru 2021. Immanuel, Tuhan Yesus tetap selalu bersama dengan kita. Terima kasih. Terima kasih buat Amang Sintua M. Silalahi. Kembali kita dengarkan kata sambutan dari Seksi Sekolah Minggu Nyonya Calon Sintua Insinyur MS Simajuntak Boru Sinambela. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat.
Shalom Bapak Ibu serta anak-anak sekolah minggu semua yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena kita dapat merayakan Natal pada hari ini dengan keadaan sehat dan penuh sukacita. Yang saya hormati Amang Pendeta Esron Tampu Bolon MTH selaku pimpinan Huria. Yang saya hormati Amang Sintua M. Silalahi selaku Dewan Keononia. Yang saya hormati Nyonya Huta Barat Boru Simanjuntak mewakili orang tua. Yang saya hormati seluruh Pahaldo dan Jemaat HKBP Melati yang saya kasih serta seksi dan guru sekolah minggu. Semua teristimewa buat anak-anak sekolah minggu yang Inang kasihi. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, simpanlah kasih dalam hati sepanjang tahun. Kiranya dalam perayaan Natal ini, kasih tetap ada di dalam hati kita, terlebih di masa COVID-19 yang melanda bumi kita ini. Semoga apa yang dipersembahkan atau yang dipersiapkan selama ini oleh Amang Pendeta, Dewan, Seksi, dan guru sekolah minggu semua dapat memberikan sukacita buat kita semua. Sekali lagi saya mewakili Seksi Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih teristimewa buat semuanya atas tenaga, waktu, dan materi yang telah diberikan sehingga dapatnya terlaksananya perayaan Natal pada hari ini. Juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang telah membantu untuk melatih anak-anak di rumah. Dan juga untuk anak-anak sekolah minggu, terima kasih Inang ucapkan untuk persembahan yang terbaik yang telah diberikan untuk Tuhan. Demikianlah kata sambutan ini saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan melaksanakan penyalaan lilin. Kami panggilkan kepada Amang Pendeta Esron Baktiar Tampu Bolon, kepada Dewan Koinonia Amang Sintua M. Silalahi, mewakili orang tua kepada Nyonya B.E. Huta Barat Boru Simanjuntak, mewakili seksi sekolah minggu Nyonya Calon Sintua Insinyur M.S. Simanjuntak Boru Sinambela, mewakili guru sekolah minggu Cindi Boru Manurung, dan mewakili anak sekolah minggu Tasya Boru Nebaho.
dengan hati yang teduh, kini tiba saatnya kita memasuki ibadah. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1. Hai dunia, gembiralah. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Dialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Syukur kepada Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang berdiam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada saat ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan peringatan hari kelahiran-Mu. Kami bersukacita karena kami mengimani bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Dan hari ini sukacita itu kami perlihatkan di dalam ibadah Natal kami. Biarlah Yesus hadir di tempat ini dan Roh Tuhan yang kudus memberkati kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan Natal, kita bernyanyi dari lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Natal buat adik-adik sekolah minggu HKBP Melati. Amang berharap kalian bersukacita pada malam hari ini. Sekali lagi Amang ucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Baik, Amang mau tanya nih. Siapa tadi ke rumahnya dikunjungi Om Santa? Ke rumahnya datang tadi Om Santa. Ngapain dia datang ke rumahnya? Mengantarkan bingkisan Natal. Ya, Amang berharap tadi adik-adik sekolah minggu bersukacita bertemu dengan Om Santanya. Itu Om Santanya sudah diundang jauh-jauh itu. Hanya untuk mengucapkan selamat Natal buat adik-adik sekolah minggu. Adik-adik, malam hari ini dalam perayaan Natal kita juga mengundang Om Santanya supaya bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Untuk merayakan Natal. Dan tentunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi tadi Om Santanya bisik-bisik sama Amang. Aku mau keluar kalau adik-adik sekolah minggu semuanya bernyanyi dengan girang. Ayo adik-adik, kita mau mengundang Om Santanya supaya datang bersama-sama dengan Amang di depan ini. Kita bernyanyi dengan girang. Amang bernyanyi di sini, kalian bernyanyi di rumah. Kita nyanyikan Gloria in Excelsis Deo. Harus semangat ya, supaya Om Santanya datang nanti bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Gloria in Excelsis Deo. Ayo nyanyikan dengan semangat. Kita nyanyikan hanya refrennya. Ayo semua. Santanya tidak mau keluar. Berarti Om Santanya tahu adik-adik yang di rumah belum semua berdiri, belum semua bernyanyi dengan girang. Ayo semua sekali lagi kita nyanyi bangkit berdiri dengan girang, kita nyanyikan Gloria in Excelsis Deo supaya Om Santanya datang bersama-sama dengan kita. Kita nyanyikan sekali lagi Gloria in Excelsis Deo. Bersama Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo. Santanya sudah keluar, ayo nyanyikan lagi dengan kencang. Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo. Halo Santa. Halo. Selamat Natal. Selamat Natal. Wow, Santanya sudah bersama-sama dengan kita. Amang mau tanya-tanya nih sama Om Santanya. Halo Om Santa, gimana tadi kunjungan dengan anak-anak sekolah minggu katanya ya? Oh, tentu saja, Om. Pergi ke rumah mereka ya? Ya. Aduh enaknya. Adik-adik,
katanya tadi Om Santanya ini sudah sampai ke rumah kalian. Om Santa, cerita dong sedikit, gimana tadi pengalamannya setelah bersama-sama dengan anak-anak itu? Ada nggak mukanya cemberut ketika Om Santanya datang? Tidak ada, Mang. Yang ada, semua anak-anak sekolah minggu tertawa, bahagia. Apalagi Wow. adik-adik sekolah minggu menunggu kado dari Om Santa. Wah, pasti adik-adik semua sudah dapat kadonya ya Om Santa ya? Sudah dong, Amang. Wah, terima kasih Om Santa sudah Ya. datang jauh-jauh. Saya yakin ketika Om Santa tadi datang ke rumah adik-adik, mereka semua bersuka cita merayakan Natal pada malam hari ini. Baik Om Santa, hari ini kan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Om Santa mau nggak mendengarkan firman Tuhan juga? Tentu saja mau dong, Amang. Adik-adik Om Santanya juga mau mendengar firman Tuhan. Baik, kalau Om Santanya mau mendengarkan firman Tuhan, Om Santa boleh duduk supaya dapat mendengarkan firman Tuhannya dengan baik. Om Santa silakan duduk saja supaya adik-adik menirunya di rumah bagaimana mendengarkan firman Tuhan yang baik dan benar. Silakan Om Santa. Baik, Amang. Mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, lihat Om Santanya sudah duduk dengan tenang. Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga harus kebagian sukacita lewat firman Tuhan pada perayaan Natal malam hari ini. Mari buka Alkitabmu. Firman Tuhan bagi kita pada perayaan Natal malam hari ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Amang punya cerita. Di suatu kerajaan ada seorang raja memimpin rakyatnya dengan bijaksana. Tapi ada hal yang membuat raja menjadi susah pada saat itu. Di kerajaannya ada sering terjadi pencurian. Beras dari gudang sering ada yang mencuri. Maka raja berpikir, oh ini tidak bisa dibiarkan. Dia memanggil prajurit-prajuritnya. Dia membuat satu peraturan. Saya membuat satu peraturan. Setiap ada kalian menemukan atau mendapatkan orang yang mencuri di kerajaan saya ini, dia harus dihukum cambuk di depan semua rakyat. Semua rakyat dan prajurit mendengar dan menerima peraturan itu. Setelah pengumuman itu, pada suatu malam, prajurit-prajurit raja mendengar di gudang ada yang gerasak-gerusuk. Semua penjaga dan prajurit sudah mulai curiga. Jangan-jangan pencurinya sedang masuk ke gudang. Akhirnya para prajurit itu pun pergi mendekati gudang tersebut. Dan memang betul ketika mereka sampai, mereka mengintip ada seorang yang sedang mencuri beras dari gudang. Dia memasukkan beras ke dalam karung yang dia bawa itu. Tanpa menunggu lama, penjaga dan para prajurit itu langsung menyergap pencuri itu. Mereka menangkapnya, kemudian mereka membawanya keluar dari gudang itu. Setelah keluar dari gudang, mereka pun membuka karena pencuri itu memakai kerudung-kerudung penutup kepalanya, maka prajurit itu membuka kerudung itu. Ketika kerudung itu sudah dibuka, mereka terkejut. Karena apa? Karena ternyata yang mencuri beras itu adalah ibu kandung raja yang tadi. Mereka pun bingung, bagaimana ini? Padahal peraturan raja siapa yang mencuri harus dihukum cambuk. Ya sudahlah, beritahu saja sama raja, kata mereka. Mereka pergi menghadap raja. Raja, kami sudah mendapat pencuri yang sering mencuri di gudang kita itu.
Kemudian raja merasa senang. Raja berkata, bawalah pencuri itu ke sini. Kemudian para prajurit itu dengan agak takut-takut karena itu ibu kandung raja, mereka pun membawa si ibu itu. Si raja pun sangat terkejut karena ternyata pencuri itu adalah ibu kandungnya sendiri. Kemudian para prajurit itu sudah berbicara dengan temannya, mungkin hukum itu akan dibatalkan oleh raja. Karena kan yang pencuri ini kan ibunya sendiri katanya. Kemudian mereka berkata kepada raja, "Raja, bagaimana dengan ibu ini?" katanya. Kemudian raja berkata, "Apa yang sudah saya perintahkan, apa yang sudah saya buat peraturan, itu harus dijalankan. Karena ibu ini sudah ketahuan mencuri, maka dia harus diberi hukuman cambuk di depan seluruh rakyat yang ada di kerajaan ini." Semua orang pun mulai tercengang mendengarnya. Tetapi raja melanjutkan perkataan, hukuman itu harus diberikan kepada ibu ini, tapi yang menerima hukuman itu akulah yang menggantikannya, karena aku adalah anaknya. Maka raja itulah yang dicambuk untuk menerima hukuman yang diberikan harusnya kepada ibu kandungnya itu. Itulah karena cintanya, karena kasihnya kepada ibu kandungnya itu. Adik-adik sekolah minggu, lihatlah dari cerita itu betapa besarnya kasih yang dimiliki oleh raja itu kepada ibunya. Dia rela dia sendiri yang dihukum, dia sendiri yang dicambuk, walau bukan dia yang mencuri, tapi karena kasihnya kepada ibunya, dia rela dia yang dicambuk. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau sedemikian besar kasih seorang raja itu kepada ibunya, ketahuilah jauh lebih besar dari situ kasih Allah kepadamu, kasih Allah kepada kita. Allah juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih dari yang dibuat oleh raja itu. Ketika kita manusia ini berdosa, kita melanggar perintahnya, kita melawan semua perintah-perintahnya, Tuhan sudah mengatakan setiap orang yang melanggar perintahku harus kena hukum. Hukuman itu akan tetap diberikan, tapi karena kasihnya disebutkan Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir di dunia ini menggantikan kita. Yesuslah yang akan disalibkan karena dosa-dosa kita, karena dosa-dosamu, karena dosa-dosa semua orang yang ada di dunia ini. Itulah besarnya kasih Tuhan Allah kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus kamu, untuk menebus aku, untuk menebus kita semua. Adik-adik, di Natal kita tahun 2020 ini, tema kita adalah Allah itu adalah kasih. Kalau Allah itu adalah kasih, kita sebagai anak-anak Allah harusnya juga hidup di dalam kasih. Bagaikan pepatah yang berkata, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya adalah orang yang hidup dalam kasih, maka anak-anaknya harusnya hidup dalam kasih. Kalau Tuhan Allah kita adalah kasih, maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kasih. Dan disebutkan, simpanlah kasih Natalmu sepanjang tahun. Jangan hanya di bulan 12 kau mengasihi, tapi sepanjang tahun. 1 tahun ada 12 bulan, mulai dari Januari sampai Desember. Kasihilah Tuhan Allahmu sepanjang tahun. Kasihilah sesama manusia sepanjang tahun. Kasihilah orang tuamu sepanjang tahun. Karena kamu adalah anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Allah itu kepada kita tanpa syarat. Tidak ada syaratnya. Dia mengasihi kita meskipun kita sering berbuat dosa. Dia mengasihi kita meskipun kita sering mengabaikan firman-Nya. Tapi Tuhan yang adalah kasih, Dia senantiasa menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Kalau kau mengatakan kau adalah anak yang mengenal Tuhan Allah, maka hiduplah di dalam kasih. Karena Allah adalah kasih, orang yang mengenal Allah adalah orang yang hidup di dalam kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H,
K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak pernah marah. Ha, ha. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita harus semakin lagi menunjukkan kasih kita kepada adik di rumah, kepada abang dan kakak, kepada orang tua, kepada sesama, dan terlebih kepada Tuhan Allah kita. Kasihilah mereka dengan segenap hatimu, dan sekali lagi disebutkan pada malam hari ini, kasihilah sepanjang tahun. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas sukacita besar yang telah Engkau anugerahkan bagi dunia ini. Lewat kelahiran anakmu Yesus Kristus, kami bersukacita memperoleh keselamatan yang daripadamu. Engkau memiliki kasih yang besar untuk keselamatan kami, untuk kesembuhan kami. Engkau rela menganugerahkan anakmu satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami, anak-anak sekolah minggu, boleh hidup di dalam kasih sepanjang tahun. Kami mengasihi orang tua kami mengasihi adik, abang, kakak kami mengasihi sesama kami, terlebih kami mengasihi Engkau. Tuhan, tinggallah kasih itu di dalam hati kami sepanjang tahun ini. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Adik-adik semuanya, masih sukacita bukan? Kita tadi sudah menerima hadiah Natal, yaitu firman Tuhan, dan ada juga yang menerima hadiah dari Om Santa. Nah, untuk itu kita sambut Tuhan Yesus, kita ucapkan salam dengan bernyanyi, selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan berteman. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam salam. Tuhan adalah awal dari segala sesuatu, dan Dia adalah akhir dari segala sesuatu. Dialah Alfa dan Omega. Marilah kita dengarkan kesaksian anak-anak sekolah minggu. Himulana ditepa di bata langit dan tanah on. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Mulanya ditepa di bata langit dan tanah on. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada 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 mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan
mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan 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 langit dan bumi. Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mulanya Allah menciptakan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan bumi. Mulanya adalah menciptakan langit dan bumi. Kita dengarkan persembahan pujian dari Timothy Simajutat, Jingle Bells and Merry Christmas. Selanjutnya, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat yang pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sesungguhnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi adalah baik keadaannya. Setelah mencipta, Allah memastikan semuanya baik. Namun setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, ciptaan itu rusak. Hubungan dengan Allah itu menjadi rusak. Marilah kita dengarkan liturgi kedua, penciptaan dan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dengan firman itu, Allah menjadikan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang. Pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan di darat dan di laut. Pada hari keempat, Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima, Allah menciptakan binatang. Pada hari keenam, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Pada hari ketujuh, Allah beristirahat dan menguduskan hari itu. Allah memberkati manusia dan memberikan Taman Eden sebagai tempat tinggal mereka. Taman itu penuh dengan pohon yang berbuah. Dalam taman itu ada 4 sungai jernih, yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Allah memberi mandat kepada manusia untuk menguasai bumi, memeliharanya, menjaga dan merawatnya. Buah-buahan yang ada di taman itu disediakan untuk makanan manusia. Tapi ada satu pohon di tengah-tengah taman itu. Tuhan melarang manusia untuk memakannya. Iblis menggoda manusia untuk memakan buah larangan itu. Dalam pohon itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberi juga kepada kambingnya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Manusia tidak cukup dalam dosa. Tuhan menghukumnya. Tuhan putih manusia pertama itu. Amin. Untuk berikutnya, kita dengarkan persembahan puisi dari anak sekolah minggu Gita Sitompul. Natal bukan hanya perayaan. Seperti putaran bumi yang pasti terjadi, kelahiran Isa Al-Masih kembali diperingati. Pada hari Natal tahun ini, dalam sukacita dan keceriaan hati yang bersemi, dalam kidung malam kudus yang mengalun abadi, ketika Natal yang agung kau rayakan lagi, seperti pada tahun-tahun yang lalu. Kini, Natal yang kita rayakan telah berubah dikarenakan adanya corona. Ingatlah, Natal bukan cuma cahaya lilin dan kerlap-kerlip lampu warna-warni. Bukan pula cuma nyanyian malam kudus yang syahdu, tetapi hakikat sebuah kelahiran baru yang mesti kau lakukan dalam hidup bagi bangsa ini. Saudaraku, Natal bukan cuma perayaan kelahiran Sang Penebus, tetapi apa yang mesti kau lakukan bagi bangsa yang sakit ini karena corona. Ketika kekerasan seolah menjadi budaya dan tak perlu diberangus, ketika pembodohan dan kebohongan tak dianggap salah lagi, dan ketika nama Tuhan tetap disebut dalam nafsu korupsi. Saudaraku, apalah artinya Natal yang aku kau rayakan lagi? Kalau dadamu penuh kemunafikan, bara kemarahan dan kebencian, serta tanganmu perlu mempercikan darah kekerasan.
teriak beraku beragama? Kalau tak kau nyatakan kasih bagi sesama anak bangsa. Selamat Natal kepada warga bangsa yang merayakan Natal online tahun ini. Pegang erat mereka yang kelaparan dan kedinginan. Lepaskan mereka yang terperangkap kebodohan dan kemiskinan. Sadarkan mereka yang gemar melakukan kekerasan dan penguasa yang memperjualbelikan kekuasaan serta jabatan. Saudaraku, semoga Natal tahun ini membawa kebaikan dan pembaharuan bagi kita semua. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 dan 4, Alam Raya Berkumandang. Dalam dosa membuat manusia dan ciptaan lainnya menderita dan sengsara. Jangan mau hidup berlama-lama dalam dosa. Bertobatlah. Mari kita dengarkan liturgi ketiga, seruan pertobatan. Baiklah, manusia itu bertobat dan kembali kepada Allah. Siapa percaya kepada Allah tidak akan binasa, tetapi akan dihapuskan dosanya. Pertobatan adalah mengakui dosanya dan tidak akan melakukannya lagi, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan dan rajin berdoa dan gereja, belajar, serta bekerja. Hai anak-anak, taati orang tuamu di dalam Tuhan. Hormati kakak-kakakmu dan kasihilah sesamamu. Hai ibu-ibu, sayangilah kami anak-anakmu. Didiklah kami dan ajarilah kami di dalam firman Tuhan. Hai bapak-bapak, berilah contoh yang baik, rajinlah bekerja dan ke gereja. Tuhan tidak menginginkan manusia dalam dosa, tetapi baiklah manusia itu bertobat dan memuji Tuhan. Amin. Kita dengarkan persembahan vokal grup dari Tiur Situmorang dan kawan-kawan dengan judul Engkaulah Segalanya. Saat ini ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dan berseru bahwa selain Kau tidak yang lain bagi diriku. Bahkan aku ingin berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis
Selanjutnya, jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita dengarkan liturgi keempat janji pengampunan Allah. Tuhan Allah adalah penyayang, pengasih, dan berlimpah kasih setianya untuk mengasihi kita semua manusia. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan Allah sayang kepada kita. Sekalipun dosamu merah seperti karmizi, akan menjadi putih seperti salju. Dan sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, sujudlah di hadapan Tuhan, karena Dia akan mengampuni semua dosamu dan mengasihi kita semua. Kasih Tuhan Allah mengalir di hatiku, di hatimu, dan di hati kita semua. Baiklah kita saling mengasihi, sama seperti mengasihi diri kita masing-masing. Amin. Kita dengarkan persembahan puisi dari Gerard Simajuntak yang berjudul Natal. Natal, Natal penuh semangat. Kado Natal terindah adalah cinta kasih Allah. Karunia, pengampunan, perdamaian, dan keselamatan dari Allah. Natal terus bersinar, berbuah, dan memberkati. Dekat, jauh, bersama, berpisah, namun cinta kasih Allah selalu beserta kita. Selamat Natal buat kita semua. Seluruh janji Tuhan tentang keselamatan kita telah digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Saksikanlah, Dialah keselamatan kita. Mari kita dengarkan liturgi kelima kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Pendaftaran pertama kali sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian juga Yesus pergi dari Nazaret di Galilea ke Yudea yang bernama Bethlehem karena dia berasal dari kota Daud. Supaya tidak sedang bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan anak laki-laki. Anaknya yang sulung dibungkus dengan lampion dan dibaringkan dalam palungan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada malam hari. Tiba berilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampion dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kembali kita nyatakan sukacita kita dengan bernyanyi, hari ini kurasa bahagia.
dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab Tuhan Mesias telah bersama-sama dengan kita. Mari kita dengarkan liturgi ke-6, puji-pujian atas kelahiran Yesus. Dunia berdetak, sungai-sungai bertepuk tangan, gunung-gunung bergoyang, seluruh isi bumi bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Kehidupan berubah dan harapan kian nyata. Itulah kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhanku, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan Allahku, Engkau sangat besar dan agung. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus engkau dari lubang kubur dan dari kematian, memahkotai engkau dengan kasih setia. Dia yang menjalankan keadilan bagi orang-orang yang dihina oleh dunia ini, sehingga beroleh harkat dan martabat. Baiklah semua orang memuji Dia, dan seluruh isi bumi bermazmur baginya. Dialah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang rendah hati dengan keselamatan daripadanya. Kembali kita dengarkan persembahan puisi dari Rio Simajuntak, Juru Selamat. Juru Selamat. Di suatu malam gelap dan berbintang, serta langit ikut bergirang, berkedip satu bintang, memancarkan cahaya gemilang yang menghantarkan orang percaya menuju terang. Seorang Raja Juru Selamat telah datang. Dunia ikut berseri. Seorang bayi suci lahir untuk bumi ini. Untukku, untukmu, untuk kita semua. Kedatangannya membawa anugerah untuk setiap orang yang percaya. Kedatangannya mengubah hidup yang pekat, dosa yang mengikat, dan iblis yang jahat. Yesus telah datang menyelamatkan seisi dunia. Ya, kita semua akan selamat. Kasih Yesus selalu untuk selamanya. Selamat Natal. Apapun juga menimpamu, baik suka maupun duka, tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus. Berimanlah dengan teguh hanya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita saksikan liturgi ke-7, berimanlah kepada Yesus Kristus. Tuhan adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman, maka Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan dari murkanya melalui air bah. Karena iman Abraham taat dan setia kepada Allah, maka Allah memberikan tanah yang dijanjikannya. Karena iman, Sarah dikaruniai anak laki-laki di hari tuanya itu, lalu diberi nama Ishak, artinya tertawa. Karena iman, maka Ishak memberkati kedua anaknya yaitu Yakub dan Esau supaya mereka memperoleh berkat dari Allah. Karena iman Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Tapi tidak semua orang telah menerima kabar keselamatan. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah pendengar pada pemberitaan kami? Itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus atau khotbah hanya diberikan di gereja dan waktu ibadah. Karena itu marilah kita sering ke gereja dan mendengar firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 53 di Bethlehem do Tugu. Hampir 1 tahun negara kita dan dunia ini menderita karena virus corona 19. Sampai kapankah ini akan terjadi? Percayalah, Tuhan berkuasa melenyapkan segala macam penyakit termasuk virus corona 19. Alkitab telah menyaksikan Tuhan berkuasa membuat mukjizat kesembuhan dari berbagai penyakit. Marilah kita dengarkan liturgi ke-8, mukjizat kesembuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Malangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku,
Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sembuhkan aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku Tuhan, maka aku akan selamat. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menemukan mereka dan akan menyingkapkan mereka kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang merdeka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Bapakku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa tiada yang seorang pun menanyakannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya, yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin mendoakan sangat besar kuasa. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya, maka hal itu kamu akan diberikan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia terkena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpanya kepadanya, dan oleh sebab bilur-bilurnya kita disembuhkan. Berilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasan dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan diberi ketenangan. Adik-adik kami sekolah minggu, silakan berdiri dan menyalakan lilinnya bersama orang tua. Sambil kita menyanyikan Malam Kudus. Malam Kudus,
Selanjutnya kita dengarkan vokal grup dari seksi dan guru sekolah minggu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Natal bagi kita semua. Shalom, selamat hari Natal, Mamang. Kita menguji jalan mengendeho, kena masalah dewata. Kita menguji jalan mengendeho, kena masalah dewata. Armat paling sangat dituhani. Haleluya, haleluya, masalah pokok ini selalu diingani, memuji Palu aku masarune dohot ogun dohot ogun dohot odang dohot odang dohot pagina dohot sabangunan puji puji Tuhani.
Data mamende honokku puji ude batakku Data maharasonokku de batakku ade sana puji aku majahoba de batakku puji aku doso tangan lila pakai aku dohot arbak paling sangat itu hadi haleluya haleluya sapa-sapa dosa Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Walaupun tak menyadari seorang baiklah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Glory to the newborn King, to the newborn King. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful ye nations rise, join the triumph of the Son. With the angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. To the newborn